Iye, Surah Bara antara Kalteng. Oke, terima kasih Bu Ibu Linda, Dokter Fajar yang sudah mau ikut jadi narasumber kita di podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Ini punyanya Lembaga Kantor Berita Negara untuk Biro Kalimantan Tengah. Saya kenapa tertarik Ibu Linda jadi Mas Fajar juga jadi narasumber ini karena unik sih ya. Latar belakangnya dokter kesehatan, tapi yang dikerjain ini maggot BSF, lalat tentara hitam. Yang jelas-jelas mohon maaf ini kan makanannya sampah kan, bau lah. Tapi kok mau? Nah, saya mau tanya sama ibu, kenapa sih ibu mau mengerjakan ini gitu loh Bu? Gini, mungkin ada beberapa latar belakangnya. Yang pertama kita memang hobi beternak dan berkebun, bertani lah gitu. Ya memanfaatkan waktu ini. Yang kedua kita berusaha meminikan lingkungan, masalah lahan, ya ramah lingkungan lah. Nah, selanjutnya yang memotivasi masyarakat yang belum punya pekerjaan. Belum punya pekerjaan ya, nantinya ya, jadi bisa ikut kerjain ini ya. Iya. Jadi ya harus bisa kreatif, inovatif di dalam berwira swasta. Ujung-ujungnya berusaha merubah sampah bisa menjadi rupiah. Karena kalau dari sisi soalnya kan kalau dari sisi kalau dari sisi uang kan mohon maaf udah cukup lah ya, istilahnya ibu kan pensiunan, bapak juga pensiunan dokter, anak tiga-tiganya dokter. Udah cukup Pak. tiga dokter, menantu juga dokter kan. Tapi kan nggak salahnya kita memanfaatkan waktu, kesempatan, ya jangan merasa kita sudah tua, sudah pensiun ya tiduran ya, berdiam begitu saja dalam ya. Rumah, ya. Kita harus berusaha memanfaatkan kesempatan itu yang bisa berfungsi untuk orang banyak. Oke. Gitu. Yang tadi ya masalah hobi beternak tadi. Beternak ya, beternak. Nah, asalnya kan memang coba-coba aja ya, itu yang saya katakan tadi, penakan datang membawa bibit itu sekitar 1 jari. Saya ribut apa itu ulat gitu. Bukan Tante kan ada melihara ikan lele. Kami melihara ikan lele itu hanya 300 ekor buat konsumsi sendiri aja. Ini bagus Tante untuk lele katanya gitu. Taruh di waskom. Nah, ternyata membesar. Dikembangkan lagi pisah waskomnya. Nah, membesar lagi jadi 4 waskom. Akhirnya menggoda Bapak, tolong bikinkan tempatnya gimana ini. Saya sudah lihat di YouTube itu, memang benar ada maggot ini, nah bagus. Jadi dia bisa mengurai sampah. Apalagi kita kan seorang kesehatan ini. Iya. Jadi, akhirnya dibikin tempat, tapi dibikin tempat itu hanya ukuran 2,5 meter kali 3 meter. Di pinggir kolam lagi, jempol pinggirnya ya. Jempolnya Begitu bulan kedua membludak banyak banget. Gitu. Apanya? Maggotnya ya? Maggotnya jadi 35 baskom, sedangkan yang bioponnya ada dibikin 3 tempat aja. Ibu nggak kan pertama kenal itu kan geli gitu kan? Geli banget. Ketika banyak itu senang apa geli nih Bu? Senang aja. Justru jadi senang Bu ya. Pertama itu pakai sarung tangan terus. Sekarang sarung tangan tuh banyak sekali yang dipakai. Begitu ini bangun tidur ada yang tumpah-tumpah lah, ribut. Apa ini tumpah-tumpah gini? Nah, nggak berani gitu. Tapi akhir-akhir itu jadi senang. Terus membludak banyak, ribut. Ayo nak bantu, ini gimana ini? Pasarkan. Dipasarkan. Pas dia berangkat ke Papua ya. Ke Papua ternyata hari panas sekali, banyak yang mati. Bisa lebih 60 kilo 60 kilo iya. Banyak tuh Bu. Jadi sedih kan bilang gitu. Jadi menggoda Bapak. Ayo kita bikin tempat gitu. Jadi besar-sebesar ini Bu ya tempatnya ya. Syukur dia mau. Jadi di sini ini kan bilang ini. Iya. Jadi belasan ada Bu ya. Sementara dipindahkan ke baskom, dibawa lari karena panas kan dia terlalu ini. Ini masih belum selesai. Emang ada yang beli? Baru 1 minggu. Di sini ada yang beli? Selama ini malah saya kadang-kadang sayang mau menjualnya. Pokoknya mulai dari bulan kedua itu setiap hari itu 3 kilo sehari itu pasti ada. Sore kemarin 4,5 kilo gitu. 4,5 kilo ya. Nah, itu yang pertama lah yang masalah ini. Nah, akhirnya saya berpikir kalau begini memang bisa dikembangkan kok kayaknya cepat banget gitu. Itu kan yang pertama. Nah, habis itu yang kedua itu masalah
ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ya. Saya lihat kan, oh sampah-sampah. Saya sudah mencoba sampah yang busuk ini, tapi karena kita latar belakang orang kesehatan ya pakai masker lah, pakai inilah, cuci dulu, nah baru ini kan. Tapi ternyata itu tidak ada bau sama sekali. Asalnya saya tuh malu, takut bau gitu. Tidak ada bau sama sekali. Oh berarti ini memang bagus, dia bisa mengurai sampah ini. Sehingga supaya tidak berserakan di mana-mana sampah. Kita tahu kan sampah itu adalah tempat lalat hijau itu berkembang biak yang bisa. Itu yang bikin bau Bu ya sebenarnya. Lagi bisa menyebabkan wabah penyakit tertentu. Contohnya seperti penyakit diare, terus penyakit apa namanya itu, tipes juga tipes, ya. Akibat dari yang lalat ini yang rumah-rumahan itu ya. Menginggapi makanan, menginggapi sampah ini ke rumah. Saya tanya-tanya di penjual buah segar, malah banyak banget itu buah-buahan yang ini. Ini aja saya tuh lihat. Iya. Ngangkut tuh tadi. Ngangkut. Sampai ngangkut sendiri gitu. Ngangkut sendiri, tapi semuanya kan kerja sama. Bapak kadang saya ini. Karena ini kan masih pemula lah gitu. Kenapa Mas Dokter Fajar ini mau dukung Ibu nih? Ini menarik nih. Iya, saya yang motivasi saya utama sih kalau saya mendukung Ibu sendiri itu, motivasi saya utama saya tidak mau jadi malin kundang, itu aja Mas. Iya ya, durhaka ya. Saya tidak mau dikutuk jadi batu. Tapi jadi support banget nih ya. Jadi sebenarnya kita bersaudara tuh support semua lah, support apapun yang dilakukan Ibu support. Ya tadi kalau kayak Ibu bilang tadi kan memang semuanya berawal dari hobi aja ya. Buat papa mama, lagi mama gitu kan, hobinya bukan hobi berternak sebenarnya atau bertani. Hobi nggak bisa diam. Nggak bisa diam ya. Susah untuk menahan dirinya, nggak bisa diam itu memang susah. Jadi harus ada kegiatan terus. Terus kemudian saya lihat ini, mama juga bilang kan, awalnya itu saya bingung apa. Mama tuh kan orangnya terlalu too excited buat apa gitu yang baru tuh terlalu excited. Saya waktu awal datangnya kan saya pas kebetulan main di sini mama bilang, nah itu di belakang ada ulat apa lagi ulat. Itu cuma kayak kita anak-anak itu memang kayak gitu Mas. Sama mama tuh tiap apa yang dia dikerjakan tuh selalu mikir, nah aku nanam ini, oh iya ya sip, bodo amat mah. Tuh udah nggak peduli pokoknya ada aktivitas saja ya. Sehat-sehat mah aja terus kan. Iya sih. Akhirnya kemarin dia bilang ulat. Awalnya saya juga nggak notice ini ulat apa sih, saya juga nggak ada interest sama sekali sama ulat-ulatan ini. Lalu saya lihat kan kemarin, oh iya udah apa namanya, berkembang gitu ya. Makan sampah. Ya, kulit-kulit. Makan sampah jadi makan sampah makanan. Sampah makanan yang tapi kebetulan sampah organik. Memang kasihnya sampah organik yang memang dia belum mengalami proses pembusukan. Sudah tidak layak makan nih. Nasi bekas, kemudian buah pisang yang sudah mulai layu, kehitaman dan nggak layak untuk dijual, itu yang dikasih itu. Benar. Ya, dari situ karena ngelihat proses pemberian pakannya, saya mulai berani. Awalnya saya, ini sampah loh, ini sampah, ini ulat, gitu. Ini belatung. Belatung ya, itu belatung benar kan? Ini belatung dan kotor lah. Tapi kan nggak berani Mas. Ya. Konsep saya tadi satu, saya nggak mau jadi batu. Saya bilang ini juga nggak mau gitu kan? Daripada sampai siang bolong kan enak kan. Saya jadi batu. Saya perhatikan dulu, saya lihat, oh iya ternyata sampah-sampah bersih bisa kok. Nah dari situ saya mulai ikut belajar juga. Karena saya tidak punya kemampuan untuk membantu secara langsung mengolahnya, kemudian menjaga siklus hidupnya. Saya bantu nih untuk belajar ilmunya dulu. Nah, saya mulai belajar ilmunya. Ternyata ini juga bisa dikasih makan, tergantung pakannya kita mau kasih apa. Kita mau kasih kotoran sekalipun dia makan. Apa aja yang ada di lingkungan kita. Ada apa yang di lingkungan kita dia makan. Kita kasih kotoran sekalipun, kasih sampah yang memang udah busuk sekalipun benar. Bahkan kasih bangkai sekalipun dia akan makan. Benar. Dia akan makan semuanya. Tinggal kita mau jaga seperti apa. Benar. Kayak gitu. Jadi karena saya lihat pakannya tuh masih, walaupun ini sampah tapi masih pakan bersih. Benar. Saya udah mulai berani untuk pegang-pegang, lihat elus-elus. Oh iya udah kayak gini. Sampai akhirnya kan bikin besar ini. Bikin kandang besar. Bukan besar ya, sebelum yang ini ya. Ya sebelum kecil itu. Masih yang itu yang 2 meter itu ya. Cuma 3 biopon itu. 3 biopon. 2,5 kali 3 meter. 3 meter ya. 2,5 kali 3 meter yang kontroversial. Yang bikin papa saya dimarahin tiap hari. Ngomel-ngomel juga apa, bikin itu ini bisa runtuh. Gara-gara bikinnya di pinggir kolam, nah itu awalnya bikin itu. Saya bikin itu tambah banyak. Terus saya bilang, oh ya oke, saya kayaknya ketemu nih pasarnya di mana. Sampai akhirnya saya kemudian mengajak teman-teman yang lain. Awalnya sempat ada teman-teman yang tertarik untuk ngolah juga Mas. Iya. Mereka ngolah, tapi karena mereka tidak mampu menjaga siklus hidupnya, mereka mau mengolah yang jadi. Ya. Mereka mau mengolah yang jadi.
Akhirnya saya buat tim, kebetulan itu memang tim kreatif saya sendiri. Saya bilang ya udah kita bikin anak tim baru lagi gitu, khusus untuk ngolah maggot. Nah, namanya maggot.id. Itu ya yang buat saya akhirnya tertarik di situ ya. Tertarik di situ. Kemudian saya lihat lagi proyeksi ke depannya, memang nggak bisa dalam waktu dekat, apalagi kita sekarang kita baru mulai mengembangkan, mulai sekali mengembangkan untuk skala udah mulai masuk skala bisnis dia ya. Kalau kemarin kan masih skala rumah tangga gitu ya. Karena kemarin itu cuma buat menghidupi lele. Ini ikan lele ini. Ikan lele ya. Oke, ikan lele. Dan saya juga sebenarnya bingung sama konsep papa mama tuh, saya bingung. Orang kan sebenarnya kalau bebannya sudah banyak dikurangi bebannya ya. Nah, kalau papa mama tuh bebannya sudah banyak mereka tambah lagi bebannya. Ditambahin bukannya dikurangi. Konsepnya dulu kan udah pelihara maggot. Iya. Lele. Pelihara lele sama pelihara ikan mujair. Ikan kaloi, mujair. Kaloi, ikan gurami. Di kolam terpal, ikan gurame. Terpal nih. Terus tambahan pakannya pakai maggot. Nah, maggotnya sudah mulai banyak, kan harusnya kalau maggotnya udah mulai banyak mikirnya dijual kayak gitu. Iya. Maggotnya udah mulai banyak nih, nggak bisa dihabisin sama lele sama bisa gurame. 3 kilo Ya udah, kita tambah lagi, pelihara itik. Saya bilang, ini apa konsep apa ini? Konsepnya nggak efektif saya bilang. Ayo kita pelihara itik aja lagi. Jadi biar itiknya, biar si maggotnya bisa dimakan buat tambahan buat pakan itik. Nah, terus dari situ saya udah motivasi saya nggak bisa kayak gini nih. Ini harus dibantu buat cari solusinya gimana caranya memanajemen maggot ini, karena saya lihat juga siklus perkembangan memang siklusnya cukup pendek. Satu siklusnya pendek, siklus hidupnya pendek. Terus kemudian dia perkembangannya cepat. 20 sampai 30 hari. Kalau kita memang bisa jaga siklusnya dengan cukup baik, habis itu kemudian bisa menambah siklus indukannya juga dengan cukup baik, perkembangannya cepat sekali. Artinya dari 1 bulan ke 2 bulan kita sudah bahkan bisa produksi 2 kali lipat dari yang bulan sebelumnya. Tinggal tergantung kita mampu nggak menyediakan lahannya, seperti itu. Menyediakan lahan sama menyediakan pakan, karena mereka rakus. Iya, rakus. Nah, itu dia pertanyaannya. Ibu kan yang turun eksekusi ke lapangan nih, yang praktek ke lapangan. Iya. Itu nggak melelahkan nggak sih Bu dengan umur Ibu yang sudah, umur Ibu berapa sekarang Bu? Nah, hampir 64. Hampir 60 tahun. Nggak capek sih nggak sih Bu? Ini kan itu yang pertanyaan kita, capek nggak sih? Kayaknya malah membuat kita segar. Oh, malah segar ya. Berarti nggak terlalu berat ya? Dari bangun tidur, kalau dikatakan ngurus maggot ini ya berat, ya enggak juga berat. Ya gini lah, susah ya susah, tapi ya enggak susah juga enggak juga gitu. Enggak juga ya. Iya. Ibu mungkin karena yang Ibu berat senang kemarin karena memang tempatnya. Oh, tempatnya kemarin itu karena masih sekedar itu ya. Disusun makai baskom gitu. Kalau gini saya rasa enggak ya, karena sudah enak. Lebih skala bisnis ya. Ya, jauh lebih enak. Yang datang ke Ibu udah apa? Karena Ibu tadi cerita ada datang juga ya, ada yang datang, orang datang belinya. Buat mancing sama ada yang dipelihara katanya di baskom untuk ternaknya. Untuk ternaknya. Oh, yang Ibu jual berarti jual yang kecil-kecil ya? Bukan. Yang sudah jadi maggot. Iya, sudah jadi maggot. Sudah maggot. Iya. Kalau jual kecil masih belum. Ibu berapa jualnya kalau yang fresh, yang masih hidup? Asalnya kemarin 50.000 1 kilo. 1 kilo 50.000. Ya. Wow. Akhirnya bilang anak saya, mah kayaknya kemahalan. Siapa tahu ada orang lain yang mau ikut jualan. Gimana lah, bahasanya gitulah, mau ikut jualan. Jadi mereka dapat ini. Memang ini sekarang sudah ada yang mau ikut jualan. Jadi kita jual ke mereka itu sekarang diturunkan jadi 35 kilo. Iya, jadi mereka jual lagi gitu ya. Di Banjarmasin cuma 30 mah katanya. Di sini kita bikin 35 aja. Oke, kami bilang bisa aja 35. Kalau kami hitung harga pakannya gitu. Bisa kami bilang gitu. 35 malah rebutan orang. Kadang-kadang seperti kemarin, ada yang minta 3 kilo, ada yang minta 2 kilo. Saya bilang bisa lah kalau saya kasih 1 kilo aja dulu. Tapi akhirnya nggak sampai hati juga kalau sudah mereka datang. Tetap dikasih sesuai dengan permintaan mereka gitu. Terus apa sampah-sampahnya itu dari mana Ibu dapat? Kan ini kan makanannya sampah nih. Dari mana Ibu dapat? Dukungan dari mana-mana juga. Dukungan dari mana? Dari anak saya, misalnya dia menginginkan pohon pisang, itu dibersihkannya, ambil tengahnya, kasih ke sini. Terus dari penjual-penjual buah, saya sudah seperti di Pasar Kahayan, di Jalan Cilikriwut, itu malah berlebihan kalau untuk saya sekarang. Masih berlebihan buah-buahan yang busuk itu. Kita nggak beli kalau buah-buahan busuk. Rencana kemarin kan mau kita beli itu sebulan tuh berapa gitu. Tapi mereka nggak mau. Tapi kalau yang dari rumah makan, kita ada juga ngambil dari rumah makan ya. Ya itu kan ada ya ngasih imbalan buat yang tetap dikasih ada itu ya, adalah lah, tapi uang, ya sedikit upang aja. Ngumpul aja kan. Dalam 1 bulan gitu. Sejauh ini Ibu merasa ada ya kalau dengan ini nggak mungkin lah ya, tapi sebelum ini dibangun ada untungnya nggak sih Bu? Istilahnya apa keuntungan? Kalau dari keuntungan ininya kalau kita hitung modalnya masih belum. Tapi kalau kita sekarang memang kalau kita hanya menghitung
Berapa sih pakan magotnya? Berapa kita jual magotnya? Memang belum banyak. ya, tapi Banyak untungnya kalau kita hitung Iya, iya. berapa pakan benar. magotnya itu dalam dia satu siklus itu berapa hasilnya kita jual ya. Saya rasa banyak. Ini juga tadi Ibu ada cerita, Ibu salah satunya juga, karena kita pernah ketemu ngobrol, yang Iya. Ibu bilang Ibu bikin ini juga nanti siapa tahu, Ibu kan juga salah satu donatur ya di panti asuhan ya. Salah Di yang panti asuhan ini. Nah, ya. Ibu bilang kan kalau ada nanti anak-anak yang nggak bisa kerja, jadi itu juga Ibu apa? Jadi mimpi Ibu juga ya? Gini Pak, seperti saya bilang tadi kan motivasi yang ketiga itu tadi kan mau menolong sesama. Iya. Mau menolong sesama ini ya untuk anak-anak muda yang berusaha terus mau mencari pekerjaan, mau PNS nggak dapat. Jadi supaya bisa berpikir jangan pikiran kita hanya PNS toh. PNS toh, itu ya. kan tidak semua orang harus jadi PNS. Berapa persen aja dari masyarakat Indonesia yang diterima jadi PNS. Jadi supaya bisa ya berpikir itu kreatif, inovatif di bidang Berwirausaha ya. Iya. Oke. Nah habis itu juga, nah seperti pernah Bapak ingat yang cerita saya Iya. kan kita juga ada cucu angkat. Cucu angkat, Cucu kan? angkat yang kita ngambil dari rumah sakit dititip di panti Panti asuhan. Itu kan kita belum tahu nanti ke depan apa bisa nggak dia kuliah, apa Iya, bisa nggak dia benar. dapat pekerjaan yang jauh lebih bagus daripada yang kita rencanakan. Rencanakan, Nah, benar. itu rencana kami Pak ini. Jadi supaya bisa menolong Sesama ya. gitu. Jadi Iya. sebenarnya usaha ini karena memang selain senang sibuk, Iya, senang sibuk jadi terus murni bukan karena kebutuhan kekurangan duit nih Bu ya. memanfaatkan lahan juga Lahan. Pak, seperti di depan kan lahan punya dia juga nggak diurus itu. Jadi saya tanam itu pepaya. Maksudnya pepaya, buah-buahan itu buah-buahan di sini mungkin ada 10 macam ada. Nggak termakan Pak kalau berdua. Jadi itu yang nggak dimakan oleh kita atau oleh keluarga-keluarga itu bisa untuk nagot. Oke. Dan ini pepayanya sudah mulai Iya. berbuah. Sayur-sayuran kan bisa untuk nagot juga. Oke. Berarti intinya Ibu melihat itu kan selain kesibukan juga untuk ya bantu-bantu nanti siapa tahu nanti jadi contoh bagi orang lain juga Bu ya. Jadi kita ngasih contoh Kasih contoh ke orang lain. Iya. Ya motivasi orang lain juga sih Iya, Bu ya. motivasi orang lain supaya bisa berkreatif. Kreatif lah. Jadi untuk- nggak melulu. Pokoknya aku kalau sudah lulus SMA atau kuliah harus sarjana harus PNS harus jangan PNS. Nah, tapi PNS juga ya bagus. Bagus. bukannya- Kalau misalnya tidak kalau lulus. PNS dia bisa kan nyambi ke swasta, Swasta, sore benar. malam. Benar. PNS ya Bu ya. Bagus ya. Pokoknya PNS pensiunan itu bagus. Karena saya sudah merasakan dari pemerintah itu gaji selama 32 tahun saya kerja. Saya pensiun sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya, ya sudah menerima uang pensiun terus setiap bulan. Bagus, tapi kan kita kalau kita PNS kita bisa nyambi sore Nyambi. atau malam. Sore atau malam sambil Tapi kerja. kalau swasta dia nggak bisa Nggak nyambi dapat ke gaji PNS. bulanan, Bu ya? Nggak dapat gaji bulanan. Jadi bagi yang PNS jangan berhenti, tetap aja. Ibu kasih tahu. Lah kalian ngasihatin. Kayaknya bayang-bayangnya mau berhenti PNS nih Bu. Pak pantas dari tadi nih. Semoga dia mau sekolah lagi. Oh mau sekolah lagi ya ngambil apa spesialis ya Kalau Dok ibu saya Fajar? nggak mungkin minta saya berhenti PNS karena anaknya sudah ada satu yang berhenti PNS. Satu sudah yang berhenti. Jadi ini. Dan lagi saya juga Pak lah, ini kemarin saya ribut. Aduh ini gimana ini sudah Ini karena lebihnya ya? Ya mati banyak banget menggorengnya nggak sanggup sudah pegal banget tangan sempat berapa puluh kilo saya goreng gini. Wow. Terus ini gimana lagi saya bilang masalah label. Telepon anak yang di Bandung. Nah, yang mendesainnya suaminya angkatan udara itu. Jadi makanya saya bilang dukungan dari anak menantu dan cucu-cucu Iya, makanya juga. mendukung semua, Bu, ya? mendukung. Ini memasarkan, mamahnya tukang memproduksi. Nah, papahnya juga ya ikut juga, tapi mereka nih juga kalau lewat penjual buah tolonglah ambil ini yang busuk-busuk sampah organiknya ambil aja. Oh berarti sekarang ini kemungkinan besar akan melimpah nih hasilnya nih ya karena kan sudah bikin bioponnya yang besar juga ini kan. Semoga. Mas Fajar ini kalau tadi ibu kan Dokter Fajar ini kan tadi ibu cerita bahwa yang benar-benar tahu bikin perencanaan itu katanya Dokter Fajar ini. Ini baik apa perencanaan seperti apa sih yang mau dokter bikin untuk yang magot ini? Ya, saya rencana besarnya ya. Iya, rencana besarnya. Kalau rencana besarnya saya cuma mau bikin orang tua saya happy aja. Oh, oke. Mengubah sampah jadi rupiah ya. Itu yang paling utama ya. Itu yang pertama. Mulia sekali tujuannya cuma bikin orang tua saya senang aja. Karena saya sering buat mereka jengkel. Jadi, ada satu bagian saya bisa bikin mereka senang. Minimal ada gitu ya. Salah satu bikin mereka senang itu ya ini tadi saya
Artinya saya coba dukung apa namanya hobi-hobi orang tua ini sementara gitu. Jengkel mungkin seperti maggot ngeri dia. Bapak mama ini kan posisinya orang-orang yang apa namanya iya jago beternak bertani, memang jago, memang basicnya peternak dan petani ya. Bukan dokter sama perawat ya. Oh dari kecil ya. Dari kecilnya kan karena tinggal di kampung ya. Dari kampung, dari kampungnya, mama juga dari kampungnya juga memang basicnya semuanya kan dari kecil beternak dan bertani. Kakek nenek juga kan beternak bertani dulu kan. Jadi memang papa mama jago banget kalau urusan beternak bertani. Cuman ya itu tadi terkendala masalah kemampuan mengolah media, kemudian pengetahuan tentang teknologi, hal-hal seperti ini batasan-batasan yang sering gaptek yang dari gitu. papa mama itu nggak bisa dicapai sama mereka. Benar. Sedangkan kami yang muda-muda, anak-anak ini yang memang sudah zamannya. Itu makanan kami hari-hari. Iya benar. Terutama saya sendiri juga ada komunitas ya. Ya selain memang pekerjaan dokter. saya, di samping itu saya juga banyak ngelola media-media kreatif. Media-media kreatif ya. Ada media-media kreatif yang memang kami kelola. Kita bikin IO untuk cycling gitu. Habis itu apa namanya bikin brand baju segala macam gitu. Nah, sampai akhirnya juga kepikiran buat ajak teman-teman tim kreatif saya itu buat teman-teman kita kelola ini ya. Kelola Maggot punya orang tua saya ya. Motivasi. Terus teman-teman mau, gimana nggak mau mas? Nggak pakai modal. Iya sih, benar nggak mau pakai modal. yang modal kan bapak mama nih. Bapak mama yang ngemodalin itu. Cuman kan saya bilang tadi ini biar nanti sinerginya ada. Jadi artinya benar. Bapak mama di posisinya sebagai peternak di situ. Kami kelola media promotifnya benar. Nanti media promotifnya kan kami yang kelola media promotif, media sellingnya nanti kami yang kelola kayak gitu. Nah terus akhirnya teman-teman juga mau. Habis itu saya kemudian mulai coba belajar step-stepnya. Artinya step-stepnya untuk bisa menjangkau lebih jauh dan lebih luas. Kalau sementara ini kan yang kami lakukan di sini kita hanya selling produk freshnya aja. Produk freshnya masih ya. Maggot dewasa. Maggot dewasa yang fresh kita. Ya masih hidup ya. Masih hidup gitu. Terus kemudian sama yang kering ya. Dry maggotnya ini. Sama dry maggotnya ini. Jadi cuma dua ini masih yang kita bisa kelola. Memang yang paling banyak diambil itu yang fresh maggot. Karena fresh maggot sementara cuman karena ini kan belum jalan mas. Karena kayak kata mama tadi banyaknya sampai 60-an kilo mati itu. Lebih di atas 60 kilo. Mungkin di atas 60 kilo kali yang mati itu kemarin gara-gara kepanasan tuh karena memang salah setting tempatnya. Habis itu udah setting tempat baru lagi. Yang kalau sekarang nggak nyangka putaran sehat penjualan tuh 3 sampai 5 kilo. Per hari itu ya. Tapi itu kalau mau lihat tempatnya itu cuma dengan tempat-tempat sederhana. Sederhana ya, ember-ember kan. Ember-ember yang skala rumahan itu bisa 3 sampai 5 kilo per hari kita jual fresh maggot. Fresh maggotnya yang masih hidup. Kemudian karena kita sudah tahu siklusnya seperti apa, caranya bagaimana. Ya udah saya bilang berarti kita settingnya kita Pak Mama juga berniat buat ya saking isengnya itu tadi terlalu hiperaktif Pak Mama saya menghabiskan uang mereka. Yang berikan gitu ya. Benar. Akhirnya kandang yang lebih besar. Iya benar. Lebih besar buat sediakan lahan yang lebih besar. Memang targetnya nanti kita kalau bisa produksi di atas 50 kilo. Satu hari. Satu hari sampai 100 ya, 50 sampai 100 kilo. Kalau target saya 100 kilo sehari. Berarti 3 juta sehari Bu ya. Semoga. Amin. Iya kan? Enggak kan kalau harga paling murah dari 7.000 30.000 nih. Iya toh? Berarti 3 juta dong dalam sehari. Jadi memang targetnya Tapi itu memungkinkan, Dok? Memungkinkan enggak kira-kira? Memungkinkan. Selama kita punya sumber pakannya, magotnya. Karena memang yang agak susah sekarang kita cari sumber pakan magotnya di sini. Tapi bukan berarti nggak ada. Iya benar. Kita bisa kerjasama kayak yang kita lakukan kan kita datangin rumah-rumah penjual buah, rumah makan, penjual tahu juga ada. Saya juga dan coba itu rumah makan yang dekat aja. Dekat-dekat ya, masih berada dekat-dekat ya. Saya udah coba ngobrol sama teman-teman yang artinya yang punya kafe, punya ini buat minta tolong untuk dikumpulkan sampah-sampah organiknya. Jadi jangan dibuang ke bak sampah. Kita yang paling utama sebenarnya kampanye lingkungannya juga, Mas. Iya benar. Nah, ini jadi yang kita teman-teman media itu juga mau untuk yang materi itu nama media yang kita kelola itu namanya maggot.id. Maggot.id. Jadi di sana itu nanti kita kampanyenya itu juga tentang lingkungan hidup. Karena dia sampah tadi itu kan, sampah organik itu kan, makanan itu paling banyak sih, paling berlimpah memang ya. Sampah organik itu yang paling melimpah dari semua jenis sampah. Dibandingkan sampah plastik, sampah
kertas. Sampah Kebanyakan organik. kertas. Iya. Memang concern untuk lingkungan itu adalah sampah plastik karena Iya, susah diurai. Bahkan ada yang juga tidak bisa diurai Benar. untuk sekian ribu tahun ke Iya depan. benar. Tapi kalau kita lihat persentase jumlahnya antara sampah plastik sama sampah yang Organik, makan makanan. jauh sekali. Iya. Jauh. Dengan tambahan jumlah umat manusia Iya, semakin benar. banyak, artinya sampah organik, sisa makanan juga akan semakin banyak. Benar. Nah, ini tadi sebetulnya belum ada juga solusi tepat untuk Mengatasi itu ya. itu tadi gitu. Memang solusinya adalah biar siklusnya juga bagus, sisa sampah-sampah tadi juga bisa dimanfaatkan adalah pengkomposan. Iya benar. Tapi yang perlu digarisbawahi, pengkomposan sekarang itu perlu waktu 7 Benar. sampai 14 hari, Iya. tergantung jenis sampah organiknya apa. Benar. Tergantung cara pengkomposannya bagaimana. Hmm. Dan proses pengkomposan itu juga menimbulkan dampak lingkungan. Iya. Yang paling utama adalah Bau, bau. baunya. Aromanya luar biasa itu sampah Benar. pengkomposan. Mungkin kalau misalnya Kita bikin di sini, besok di sana kalau tetangga. pernah main-main ke tempat pengkomposan, kita nggak bisa bikin pengkomposan skala besar. Iya. Kalau apalagi di kayak tempat kami Iya, di sini kan perumahan-perumahan. ini kanan kiri memang perumahan. Perumahan, Walaupun memang iya. areal wilayah rumah cukup luas, tapi ya di dekat-dekatnya perumahan. Terbawa angin sedikit itu baunya Baunya, udah luar iya. biasa. Nah ternyata dengan si maggot ini, Nggak ada baunya sama Nggak ada bau. sekali. Iya. Pertamanya aja ya pas kita letak, Iya. begitu sejam kemudian 15 menit, sejam kemudian hilang Tapi baunya. harus kita atur, yang Iya. bau-bau itu kita malam. Jadi Iya. dia nggak ini seperti Makanya perut sama ikan. si belatung gesit ini itu Iya. ternyata memang nggak perlu waktu sampai 1 sampai 2 minggu. Mereka cuma perlu waktu 1 hari selesai itu semua Selesai Iya. sampah. itu, iya. Itu sampah semua akan itu Diurai sampah ya. semua habis dan diurai dengan kata mereka dengan aroma yang minimal. Iya. Jadi aromanya minimal. Mas. Jadi kalau memang Jadi kalau dibikin di perumahan-perumahan pun sebenarnya Jadi memungkinkan ya. Nggak makanya apa-apa, iya. karena itu juga kan kalau mungkin kalau kita di Kalimantan masih kurang ya Iya. untuk campaign itu kurang. Iya. Tapi campaignnya di Jawa, di Jakarta, Benar. di daerah pemukiman padat penduduk, di sana mereka sudah campaignnya untuk budidaya maggot Iya. dan skala rumah. Iya. Kayak di skala rumah ada yang di bak-bak Bak kecil, kecil. seperti itu. Karena memang aromanya minimal sekali Iya. aromanya dibandingkan dia numpuk sampah. Numpuk sampah, Numpuk benar. sampah Iya. organik itu bau. Sampah organik kita tumpuk 2 hari. 2 hari baunya aja luar benar. biasa. Benar. Bau. Setuju saya. Tapi kalau sampah organik kemudian diurai oleh si Maggot nggak ada bau. sama hasilnya kasgot namanya. Iya, kasgot. Bekas magotnya. Si bekas magotnya kan, Iya. bekas makanan magotnya. Bekas Ah. magotnya itu. Itu subur-subur kasgotnya tanaman. Kasgotnya itu tadi bisa dijadikan pupuk dan aroma kasgotnya itu bukan aroma yang berbau busuk. Nggak ada sama sekali. Dulu saya juga sempat insecure, saya bilang tuh, Iya. "Ah, ini bakalan jadi bau sampai ini belakang segala macam itu tetangga semua. Nanti ujung-ujungnya kita di halaman Iya, sendiri, kan? kayak kita dilemparin sampah sama tetangga. Tapi ternyata aromanya nggak seberapa. Aromanya nggak, gitu. iya. Udah saya udah coba. Ya kita kan juga duduk-duduk kan di dekat belakang sini juga kan, Iya, nggak kerasa juga kan. Rasanya aromanya Malah nggak- kayak apa ya, kayak aromanya harum-harum. aromanya nanti cuman ada aromanya khas memang. Iya. Iya, Aromanya khasnya. tapi bukan aroma yang busuk. Kayak Iya. tape-tape gitu Iya, ya. betul. Tapi aromanya juga paling hanya sekitar 1-2 Iya, meter. pokoknya Iya, dekat-dekat di dekat-dekat situ itu aja. aja. Iya, Iya. ada aromanya. Dan aromanya bukan aroma yang membuat orang Iya. jadi memancing rasa mual yang nggak nyaman gitu. Enggak. Jadi ini istilahnya usaha yang awalnya menyenangkan orang tua sebenarnya dampaknya besar banget sebenarnya ya. Kan awalnya kan menyenangkan orang tua nih. Rencana ke depannya. Karena kan akhirnya kita sadari bahwa oh ini dampaknya besar banget nih. Iya, Bagi iya, makanya dan ternyata saya baru sadar juga menyenangkan orang tua ini bikin saya pusing. Ya, jadi saya itu kalau malam tuh suka kepikiran. Jadi kayak kalau malam udah selesai semua kerjaan, artinya kerjaan yang kerjaan ini saya lah udah selesai, udah buka laptop, isinya udah saya cuman ngetik terus kemudian cari referensi, habis itu mulai nyusun kira-kira nanti tim harus ngapain nih, kita mulai mau dari mana nih. Nah habis itu juga saya juga kepikirannya saya nggak bisa cuma mentok di selling. Iya. Kalau cuma mentok-mentok di selling, mama udah cukup uangnya mah belum. Itu dan kalau cuma Kita cari uang dari hasil maggot. kalau cuma mentok di selling, kayaknya kalau cuma mentok Kalau di- ikan kita nggak beli, ikan sudah ada. Kalau cuma mentok di selling kita cuma jual apa namanya, jual fresh maggot, jual dry maggot aja, mungkin cukup aja sih. Nanti gitu kita kan. beli mesin Cuman lagi untuk penggiling. Untuk penggilingan Iya. ya, penggiling Kayak sampahnya. kata, Iya. Gimana caranya ini nanti biar semuanya berkesinambungan, terus biar Iya. nanti semuanya juga bisa ajak yang lain. Iya. Skalanya bisa lebih besar, bisa saling menguntungkan. Saling buat menguntungkan. semuanya, untung buat lingkungan. Iya. Nggak bisa bekerja sendiri, Iya, Pak. betul. Habis itu untung secara ekonomi juga bisa menguntungkan buat orang lain. Nah, itu jadi akhirnya kayak pikir nanti kedepannya untuk gimana caranya kita biar bisa koordinasi atau bisa kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Ya, oke. Itu untuk mengumpulkan teman-teman dari entah kelompok tani ataupun kelompok ternak. Jadi kelompok tani atau kelompok ternak yang mereka mau untuk budidaya ini. Budaya magotnya. Jadi bisa dibuat Entah untuk apapun penyuluhan. nanti tujuannya. Ya, Untuk oke. kemudian digunakan sendiri sebagai pakan, atau nanti si kasgotnya juga sebagai pupuk, ataupun nanti memang
membudidaya dalam skala yang masif, skala yang ya. cukup besar untuk nanti kemudian kita bisa coba diolah untuk entah nanti buat komoditi penjualan di lokal ataupun bahkan nanti bisa dilakukan pengeksporan. Itu cita-cita saya di kedepannya sih. Itu cita-cita saya. Saya sudah ceritakan ke papa mama. Kalau papa mama saya nggak tahu cita-citanya apa ya. Bisa lansia nggak punya cita-cita. Iya sih. Lansia nggak punya cita. Benar. Iya sih. Jarang punya pokoknya jalan-jalan. Pokoknya kerja aja, gerak aja. Pokoknya mama maunya ini bisa ini 100 kilo. Kalau saya tembak lagi, emang mau dilempar kemana? 100 kilo. 100 kilo mau ditabur di jalan. Gitu kan. Benar. Kalau mungkin mama kan mentoknya sampai situ ya. Kalau saya cita-citanya itu tadi, akhirnya nanti bisa bikin kayak sejenis kelompok gitu ya. Nanti jadi media edukasi juga. Edukasi ya. Bisa jadi media edukasi, bisa jadi nanti kita bikin kelompok tani, kelompok ternak. Nanti kita coba fasilitasi untuk edukasinya, edukasi mulai dari kampanye lingkungannya, bahkan edukasi nanti untuk pembibitannya seperti apa, pengembangan pembesarannya bagaimana. Nah, nanti bisa bangun kerjasama yang besar juga di sana. Gimana caranya kita ngembangkan sama-sama, gimana caranya kemudian kita produksi sama-sama, biar nanti kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk maggot ini, baik di yang skala yang lokal ya, yang kita di Palangkaraya dulu kita bicara, Kalteng atau sampai ke luar Jawa atau bahkan mungkin nanti ekspor ke luar seperti itu. Karena kalau di luar-luar itu Mas, di Jawa, Bali, Sumatera mereka sudah banyak yang mulai ekspor. Skala ekspor ya. Berarti Dokter Pajar ini pingin juga ini kita bisa dong bikin ekspor langsung gitu ya, dari Kalteng ada dong ekspor. Harusnya bisa ya. Kalau memang ada tim ya, ada kelompok-kelompoknya itu, yang penting kelompoknya itu ada ya. Ya, kalau memang ada siap buat menggeluti, saya kepikirannya begini, karena sebetulnya kalau memang mau digeluti sendiri hal seperti ini memungkinkan. Ya, memang kami belum mengerjakan, tapi itu semua sudah ada planningnya lah, ada planningnya. Sudah jelas, sudah strategi penjualan, strategi pengembangannya saya sudah coba pikirkan dan rencanakan itu. Tapi harus ada tim-tim support juga di sana, seperti itu. Nah, kemudian saya pikir kalau cuma memang mau sendiri pun bisa saja sih, sebenarnya cuma sendiri. Tapi saya pikir kalau cuma sendiri dampaknya apa buat yang lain? Iya benar sih ya, harus ada dampak juga, benar. Kenapa saya nggak cari teman? Kenapa saya nggak perluas koneksi aja? Nah makanya tadi saya kepikirannya, oke teman-teman yang tim motivasi yang belum punya pekerjaan tadi. Jadi tim magot.id tadi, nah, kita tim dari yang magot.id tadi itu yang tim kreatifnya saya, itu tadi kepikiran, udah Dok, nanti kita gini aja Dok, kita bikin kita posisikan di sini itu untuk kedepannya. Cita-citanya kita bikin tim penyuluh, jadi kayak tim workshop, jadi nanti akhirnya sampai kita bisa bikin workshop sendiri buat bantu teman-teman lain yang mau pelihara ya. Jadi mereka nggak kesulitan, bahkan kapan perlu mereka nggak perlu menjaga satu siklusnya, mereka cukup pembesaran bisa kita kasih seperti bilang Bapak gitu. tadi. Tapi itu tadi ada penyuluhnya. Nah ini Ibu lansia ini kan bisa nih justru jadi lansia nih. Justru lagi itu kan, justru jadi waktu lansia ini yang jadi motivasi bagi orang. Masa yang tua bisa, yang muda nggak bisa, kan itu jadi motivasi juga, benar. Jadi jangan melihat usia. Jangan karena sudah usia tua kita udahlah nggak usah apa-apa lagi gitu. Harus belajar dan belajar terus. Anak-anak muda juga jangan malu juga ya Dok ya. Dengan pertanian ini kan termasuk pertanian juga, pembudidaya kan, jangan malu juga ya. Kalau Ibu sendiri melihat apa ya, ada pesan nggak sih Bu untuk anak-anak muda lah, supaya, karena suka tidak suka sekarang orang udah mulai sih ada sih banyak sih bertani, tapi kan masih banyak yang kurang tertarik dengan bertani. Kira-kira ada pesan nggak sih ke mereka ini? Makanya itu tadi kan saya termotivasi untuk Maggot ini, ya pesan saya buat anak muda yang masih belum punya pekerjaan menetap ya. Jadi jangan hanya mencari pekerjaan PNS tadi saya bilang. Jadi banyak pekerjaan yang lain yang bisa mendatangkan hasil. Nah, contohnya seperti si Maggot ini ya. Si Maggot ini siklusnya cepat banget. Cepat banget ya. Ya, jadi 3 minggu sampai 1 bulan itu kita sudah bisa jualan. Jualan ya. Buktinya punya kami kan bulan kedua sudah bisa jualan. Iya benar. Oh, baru dari bulan pertama langsung bulan keduanya udah ada yang beli ya? Iya, langsung. Harga 50.000 1 kilo. Padahal itu dari pemberian orang bibitnya ya? Iya. Kan bibitnya pemberian orang kan? Menantu kakak. Keluarga kan? Iya. Oke, langsung ya? Langsung jualan. Makanya kebingungan kemarin, kelimpungan melihat banyaknya gitu. Ini untuk apa ini? Aku bilang, dan Bapak ini sudah ada 100 kiloan, ini ada nih. Karena tempatnya ini tadi, sehingga ini, jadi ayo kreatif lah. Mencari usaha itu jangan cuma mikir pegawai negeri. Ya bisa. Seperti Maggot ini, ya dia bisa mengurai sampah. Hasil dia, kasgotnya bisa jadi pupuk. Pupuk seperti kita kan di depan sana, lahan yang di depan, buah-buahan, sayur-sayuran.
hasil itu lagi bisa untuk Untuk maggot. makan lagi semuanya ya. Terus maggotnya bisa untuk ternak lele. Kami sudah berapa bulan ini makan Ikan lele ya. dari bulan berapa kita makan ikan lele? Nggak perlu beli ya. Enggak beli. Tadi ngambil 3 kilo. Bertani itu udah mulai licin ya kamu. boleh. Itulah pokoknya untuk anak muda yang masih belum punya pekerjaan, ayo kalau ini kita sama-sama menginikan maggot. Pokoknya bertani itu nggak, menurut Dok Fajar, bertani itu nggak jelek-jelek amat ya Dok ya? Loh, yang bilang bertani jelek siapa? Nggak ada yang bilang bertani jelek. Kalau buat saya bertani, saya sebenarnya dulu saya waktu mau kuliah, saya itu ngambilnya agribisnis. Saya daftar di agribisnis, saya itu dapat undangan justru di agribisnis. Iya. Habis itu baru daftar kuliah yang memang saya udah sebelum, jadi saya pikir, oh ini ada agribisnis nih, daftar udah di agribisnis, tapi udah keterima karena jalur undangan. Cuman iseng-iseng aja mau dokter, maunya Orang tua, wajar kan? Wajar kita. Saya menyenangkan hati orang tua. Jadi saya itu menyenangkan hati orang tua. Jadi saya menyenangkan hati orang tua. Orang tua karena semuanya dua-duanya perawat, pensiunan perawat semua dua-duanya. Jadi maunya mereka anak-anaknya ya dokter. Ya udah saya coba senangkan hati mereka. Makanya sampai sekarang saya menyenangkan hati orang tua. Tapi akhirnya saya mencintai profesi saya. Cuma yang keinginan dulu tuh mulai saya nggak bisa diam juga Mas ya. Ini keturunan. Iya sih. Buah jatuh tuh nggak pernah. Ya nggak pernah jatuh ke sana mana, tetap saya percaya sekali dengan hal tersebut. Iya. Memang itu terjadi, saya juga nggak bisa diam. Artinya saya kerjakan profesi saya, tapi saya nggak puas kalau cuma profesi saya saja yang saya kerjakan. Profesi saya ya udah jalan. Artinya apa yang harus saya kerjakan hari-hari ya rata-rata yang harus saya kerjakan memang di luar kepala saya semua karena udah terbiasa hari-hari itu yang saya kerjakan. Tapi di luar itu saya nggak bisa kalau nggak mikir nih. Iya benar. Motivasi saya juga itu tadi. Saya ngelihat saya punya ibu udah lansia hampir 64 tahun tapi ya masih mikir aja harus ngapain kayak gitu kan. Walaupun ya dengan gaptek-gapteknya lah dikit gitu kan, nggak apa-apa. Kalau kami sebenarnya Pak ya walaupun sudah pensiun ya kita kerja juga di klinik. Iya. Oke. Nah, jadi juga ada bajakah juga ya? Jual bajakah kan oh iya, kalau mau nyari bajakah bisa ke ibu ini juga. Iya, jual bajakah juga. Jual bajakah. Banyak bajakah. Yang memang termasuk yang itu yang untuk kanker ada juga. Iya, ada gitu, iya bajakah yang salah satunya untuk yang kanker yang sempat viral itu, ibu ini juga jual di klinik Kutilang. Jadi Kutilang Ujung. Dia ada. Jadi macam-macam bajakanya macam-macam kan? Sudah kita kemas sih, sudah kita sudah dikemas. Sudah dalam kemasan. Jadi kalau teman-teman yang di luar Kalteng bisa beli online nggak sih? Bisa. Itu bisa juga. Kan saya sering banyak orang nanya sama saya kan orang kelahiran Sumatera Utara. Iya. Mereka tanya saya bajaka. Nah, ini langsung yang jual ini memang orang kesehatan nih. Anaknya dokter 3, ibunya perawat. Nah, jelas-jelas ini pasti ya. Kalau bajaka kerja sama juga dengan ini. Nah, kerja sama dengan dokter Fajar juga. Nyari ke Barito ya, dia yang ngantar mamahnya. Kalau bajaka itu kita ngambil sendiri. Ngambil sendiri ke Barito, ngambil sendiri, mencacah sendiri. Cacah sendiri, jual sendiri. Jadi ya kalau mau pesan bisa langsung nanti. Jadi yang jualannya itu ya anak saya yang di Bandung, terus dokter Fajar ini, dokter Dewi istrinya, dokter Tatang, dokter Dewi, Eka semuanya jualan bajakah juga. Saya itu menyenangkan orang tua juga saya itu. Tapi jadi di semua Dok ya. Saya gitu habis dinas ini malam, juga mereka jualan juga ini. Mama nelpon gitu kan. Nek, besok kita mau ngambil bajakah. Kalau ngambil kan kita nggak lumayan banyak kan biasanya gitu. Ngambil bajakah langsung berdua, satu mobil. Ibu, kan. Mah, kita besok mau sekitar 400 kilo sekali ngambil bajakah. Terus hari ini dinas nggak? Dinas malam sih mah. Terus mikir-mikir sebenarnya kalau mikir dinas malam itu kan mikir enak. Pulang dinas malam tidur ya benar. Ya oke, sip. Sip berangkat. jadi ya berangkat terus gitu lah. Cuman ya, ikhlas sih Mas, saya lakukan semuanya ikhlas. Terus sama itu tadi ya motivasi saya, yang tua aja bisa hiperaktif ini, masa yang muda nggak bisa. Kita nggak bisa ya. Nggak bisa mengimbang. Paling enggak yang jangan nggak bisa dekat. Melampaui, tapi paling nggak bisa mengimbang. Sama lah. Jangan sampai. Nah itu tadi. Jadi saya akhirnya berusaha. Cuman kan memang concernnya dan concern, passion, kemudian ketertarikannya kan beda-beda ya. Kalau mama suruh saya nanam jagung di depan ya saya mungkin bukan tertarik saya lah. Tapi saya coba ke sisi lainnya ya. Sisi yang lain yang memang itu ketertarikan saya. Saya suka hobi-hobi saya kebetulan suka sepeda, ya udah kita bikin event cycling, saya bikin IO sepeda, habis itu bikin produk baju segala macam kayak gitu. Habis itu dengan teman-teman lain ya coba bikin usaha di bidang
media kreatif, kayak gitu-gitulah saya ininya apa namanya concernnya. Sampai akhirnya yang ini juga, jadi yang ini juga saya lemparkan ke teman-teman saya di tim saya itu yang di Magnus, saya lemparkan ke mereka, ini kalian mau nggak? Saya bilang kerjakan ini. Cuman memang tetap saya udah susun kerangkanya, cuma saya lemparkan, kalian mau nggak? Karena mereka muda-muda semua, mereka jauh lebih muda dari saya. Saya bilang kalau kalian mau ngerjakan, ini kerjakan, kerangkanya sudah ada, saya perlu tim. Nah mereka udah bilang, oke bang, kami mau bang, kami mau kerjakan bang. Proyeksinya seperti ini, kondisinya kayak gini, penjualan nanti seperti ini. Nah, mereka mau mengerjakan. Ya udah, akhirnya itu tadi. Ya sama-sama nggak bisa diam lah, susah kita yang Terus saya Pak ya, sekarang lebih tertarik ngurus maggot daripada ngurus jagung. Contohnya selama pandemi ini kan saya sudah siklus yang keberapa kali nanam jagung nih? Yang ketujuh? Enggak, sudah 2 tahun ini. Itu 3 bulan tebang habis. Memang kan setiap 3 bulan. Ini yang ketujuh udah. Memang yang ngambilnya itu orang rumah sakit Doris habis tapi tidak bisa berkembang karena lahannya hanya segini. Kita mau cari lahan besar, kita usia sudah tua. Iya, nggak ada untungnya, cuma hobi malah. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya sama sekali. Hanya makannya aja, untungnya nggak ada. Saya kalau datang gitu, mama tuh tiba-tiba kepalanya kalau jagungnya udah tinggi-tinggi, kepalanya tiba-tiba muncul. Ini hobiku ya, kalian jangan marah-marah. Kita tuh nggak marah gitu. Geleng-geleng Pak. Dia habis buat habis buat pupuk, habis buat air, buat nyiram, waktu, tenaga segala macam itu nggak. Kalau ini kami pikir ini bisa berkembang, bisa lanjut terus gitu. Bisa Ibu melihat potensi bisnisnya ada di sini ya. Jauh lebih besar, lebih besar. Kalau jagung ya 1 pohon dia 1 lubang hanya 3. 3 begitu kita tebang dapatnya itu setengah kilo. Setengah kilo hanya berapa rupiah? Nah, ini sementara kita jual sudah 35.000. 1 kilo ya. Sekilo ini. Yang olahan. Bukan yang masih hidup, yang masih hidup. Yang presnya. Yang ini jagung kita tidak mungkin menjual setiap hari. Iya, benar. Masih bisa menjual. Itu pemikiran saya masih sempit yang hanya skala rumahan dengan awalnya rumahan ya. Ya khusus untuk masyarakat Kota Palangkaraya yang hobi mancing. Iya. Itu. Kalau jagung saya pikir enggak ini, tapi karena masih sayang lahan supaya dia enggak ini, sementara pepaya saya naik, kalau dia naik kan dia enggak ada rumputnya lagi. Tetap saya tanam karena memang makan jagung juga senang. Iya. Dengan senang makan sayur. Intinya jauh kalau bicara tentang bisnisnya lebih hasilnya, menguntungkan ini ya. Iya. Yang sebenarnya yang tadi ujung-ujungnya tadi sampah jadi rupiah lebih ada manfaatnya juga banyak memungkinkan ya. ini. Ekonomis yang bisa sangat layak untuk dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan kaum muda bisa lah ya daripada nganggur-nganggur muda ya. Ini, anak-anak muda jangan anak muda ini perlu mempertimbangkan sekali ini. Untuk pertimbangan kerjaan-kerjaan gini nih, membudidaya. Jangan cuma taunya keren-keren nongkrong di kafe, nongkrong di mana. Iya kan, kadang-kadang kan gitu kan Dok ya. Kita lebih baik nganggur daripada ngurusin, apalagi kalau ditahu dia ngasih makanan sampah nih. Lebih baik terlihat keren nongkrong di kafe tapi tidak punya pekerjaan daripada mengelola yang seperti ini. Benar kan? Gitu. Dan lagi sifat saya kalau sudah saya memegang sesuatu, saya memang oletnya tuh olet banget gitu, telaten banget rasanya gitu. Dan ini kalau mau kan ini kan lebih sering dicari sama itu nih, sama orang pembudidaya penanak hias ya, ikan hias, khususnya ikan koi. Daripada beli-beli di online, kan banyak di Palangkaraya ini yang hobi nanam koi ini, memelihara koi. Daripada beli di online, di Palangka ada nih. Kita jualnya jauh lebih murah daripada di toko. Daripada di toko. Ini 35. Ini yang ini 30. Ini beratnya 30 gram. 150 gram. 150 gram. Harganya, Bu? Harganya 30.000. Iya, 30.000. Nah, jadi kan kalau beli online juga tambah ongkos segala macam, ujung-ujungnya bisa 50.000. Di Palangka bisa 30.000 per 150 gram. Kita coba ke lele, senang banget juga. Ya, karena ini juga ikan koi juga sangat senang. Iya. Karena teman-teman saya juga ada beberapa yang melihara ikan koi, pernah mau beli, nanya saya. Nah, daripada pusing-pusing nanya sama saya, udah tinggal beli aja di Kutilang Ujung. Klinik Kutilang, apotek Kutilang. Kunci petunjuknya itu di ada pelangnya, pelang di situ nanti ada Kutilang klinik Kutilang. Masuknya nanti seberang terus dia ke dalam. Paling ujung. Ini gampang. Oke. Nilai bisnisnya jauh. Nah, ini doang nih 30.000 loh. Jadi ya potensi banget lah bagi kawan muda daripada nganggur, apalagi di Kalteng ini kan lahan banyak banget masih banyak kosong ya. Seperti yang Dokter Fajar bilang, perlu dipertimbangkan kerja-kerja ini. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu Linda yang sudah jadi narasumber kita, Mas Fajar. Nanti kita bisa juga ngobrol-ngobrol nih tentang komunitas-komunitas Mas Fajar nih, Dokter Fajar. Kita fokus ke sini dulu kan. Ya, ini terima kasih. Terima kasih loh Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah juga ya perlu juga mempertimbangkan untuk
membantu melakukan pembinaan seperti mimpinya Dokter Fajar tadi, pingin ada kelompok tani yang juga bisa berbudidaya maggot ini. Jadi nanti kita mimpinya untuk bisa ekspor dari Kalteng, ekspor maggot kan saya rasa keren. Karena kalau cuma 1-2 orang mungkin agak berat. Tapi kalau ada 10 pembudidaya, kita bisa bersama-sama, mungkin bisa terwujud Dok ya untuk bisa. Ya, saya sampah juga nggak berserakan. Sampah-sampah kita juga bisa termampatkan dengan baik, nggak lingkungan terjaga. Dan Dokter Fajar juga sudah punya komunitas yang memang siap mendukung. Mungkin itu teman kawan-kawan Kalteng. Sampai ketemu lagi di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Tuh Surah Bara antara Kalteng.